lagi di Islami Twinda, masih di tema kita pagi hari ini 3 hal penghancur keikhlasan. Waktunya sekarang menjawab pertanyaan dari apa yang sudah dikirimkan oleh para jamaah yang sudah masuk di akun Instagram kita ya. Sekarang kita mau jawab pertanyaannya, masing-masing kita kasih waktu nih buat jamaah yang di rumah untuk dijawab oleh para narasumber kita. Yang pertama nih ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, apakah ikhlas dan ridho itu mempunyai arti yang sama ataukah berbeda? Lalu mana yang harus didahulukan? Ikhlas ataukah ridho? Umi Maki mau izin dijawab punten. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa perbedaan ridho dan ikhlas? Sebetulnya para ulama mendefinisikan beda-beda tentunya. Namun yang ingin saya sampaikan bahwa ridho itu lebih ke menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, lebih ke ketetapan. Jadi makanya dikatakan ridho atas qadha dan qadar. Bahkan juga dikatakan di dalam kalimatnya raditu billahi robba. Jadi ridho bahwa dia Allah itu menjadi Tuhannya, wabil islami dina, ridho bahwa Islam itu adalah menjadi agamanya. Kemudian kalau ikhlas, ikhlas itu lebih kepada melakukan apa yang Allah perintahkan. Misalnya ketika Allah memerintahkan untuk sholat, sholatlah karena Allah, lillah, bukan karena yang lain. Nah lalu apa sih yang atau mana sih yang harus didahulukan? Apa ridho dulu atau ikhlas dulu? Karena kedudukannya sama, tidak ada yang lebih aula, tidak ada yang lebih utama, artinya silahkan. Tidak ada ridho kalau tidak ada ikhlas, tidak ada keikhlasan kalau tanpa keridoan seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu tadi jawaban yang pertama dari Umi Maki. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya bagaimana dengan hisab kubur orang yang meninggal karena kecelakaan dan tidak dikubur, misalkan ya, kecelakaan di tengah laut atau hilangnya di pegunungan atau rawa nih. Punten Abi, silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang wafat itu memang tidak semuanya sama. Bahkan ada yang jasadnya ketemu dan tidak yang ketemu. Apa dalam pesawat atau kecelakaan di laut. Bagaimana prosesnya? Satu, proses sakaratul maut tetap sama. Iya, jasad ditemukan atau tidak ditemukan tetap berada dalam alam barzakh. Semuanya sama, kubur itu karena di alam kubur, tapi secara umum itu alam barzakh, ya. Lalu apakah prosesnya tetap akan ada pertanyaan-pertanyaan daripada munkar nakir? Sama, akan ada tetap pertanyaan munkar nakir. Karena apa? Orang yang wafat itu demikian. Karena dalam Al-Quranul Karim dengan tegas sekali dengan jawaban qabadallahu ruhul ahya wa ruhul amwat. Allah ini memegang ruhnya orang yang wafat dan orang yang hidup. Kalau orang hidup wafat, orang yang hidup ruhnya dipegang saat dia tidur. Tapi kalau orang wafat, begitu wafat langsung digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pergi kemana-mana. Berarti apa? Dia akan mengalami proses seperti halnya orang yang wafat seperti biasa. Dia akan ditanya oleh Allah munkar nakir. Lalu proses selanjutnya akan seperti wafat yang biasa walaupun jasadnya tidak dijumpai. Ini Masya Allah, jadi bicara masalah tentang azab juga, azab kubur ini bukan berarti dalam kuburan gitu ya. Jadi ini bicara masalah ruh yang diazab sama Allah Ruh gitu ya. yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah nih buat yang pertanyaan ini mudah-mudahan jelas nih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga nih. Ustadz Maulana mohon pencerahannya. Apakah zakat 2,5% diperbolehkan digunakan sebagai wakaf pemberian tanah untuk perluasan masjid? Ustadz Maulana mohon izin dijawab. Bismillahirrahmanirrahim, berbicara tentang zakat kita bahas dulu. Zakat itu harus jelas siapa yang diberikan, yang termasuk dalam surat At-Taubah 8 golongan. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, fisabilillah, orang yang tergantung utang, sama orang yang ibaratnya yang pejuang. Nah, mohon maaf, maka dalam hal ini sebenarnya zakat itu peruntukannya untuk orang. Bukan pada bangunan. Tapi ulama kita berbeda, ada beberapa pendapat, ada 3 pendapat. Kalau perihal ini apakah bisa zakat itu untuk pembangunan masjid? Satu, ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Karena peruntukannya adalah untuk manusia, untuk orang. Maka kalau ada masjid menerima zakat, biasanya kalau akhir-akhir Ramadan ada penerimaan zakat, bandar amil zakat, itu hanya untuk penerimaan dan penyaluran. Jadi tidak bisa masuk di kas keuangan. Nah, tapi ada yang mengatakan boleh. Boleh. Untuk apa? Karena ini bahagian dari kebaikan. Untuk pemanfaatan. Yang ketiga pendapatnya adalah darurat. Kalau dalam al darurat. Jadi ustadz yang terima, lalu ustadznya juga menyedekahkan menjadi sedekah, bukan lagi jadi zakat. Itu. Mungkin ya yang penting jangan zakat fitrah ya. Kan beda, kalau zakat fitrah kan zakat jiwa. Yang mungkin dipertanyakan ini adalah zakat mal.
Oh, zakat Zakat mal. mal. Kalau zakat fitrah yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan dan sebaiknya kalau zakat fitrah dikeluarkan di akhir-akhir Ramadan supaya di hari Idul Fitri tidak ada orang kelaparan. Masya Allah. Itu tujuannya. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak nih wallahu alam bisawab. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya apakah seseorang yang sudah tidak bisa menahan buang air seni tanpa terasa itu tetap wajib sholat? Karena tetangga saya berusia 70 tahun itu baru hijrah dari kepercayaan yang sedang dia lagi semangat-semangatnya nih sekarang kan ya. Nah, namun takut sholat karena najis nih. Nah ini biasanya terjadi memang sama orang-orang yang sudah lansia ya Bu ya. Nah ini ya yang jawab Ustadz Syam silakan mohon izin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengen sholat tapi berasa ada masih keluar air kecilnya misalnya atau air seninya masih berasa menetes. Nah, ini dinamakan kalau tidak salah sulusul baul ya Abi ya, izin. Sulusul baul yaitu ketika seseorang sudah tidak bisa lagi menahan air kencingnya. Bagaimana caranya? Ketika orang tidak bisa lagi menahan air seninya maka dengan cara berwudu pada saat masuk waktu sholat. Berwudu dan segera melaksanakan ibadah sholatnya. Adapun kalau memang tidak bisa tertahan lagi atau selalu menetes, maka pakai ini boleh, pakai kapas atau disumbat boleh. Disumbat boleh, maka lanjutkan saja sholatnya. Mana dalilnya? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab terluka parah dan darahnya mengalir, Sayyidina Umar tetap melanjutkan sholatnya. Nah ini juga diberatkan untuk perempuan-perempuan yang mengalami yang namanya darah istihadah. Jadi ditahan saja, kemudian dilanjutkan sholatnya. Ini Masya Allah ya, jadi buat yang tadi buat lansia yang mungkin sekarang lagi suka khawatir, pokoknya dirapetin aja deh. Pokoknya bagaimana caranya supaya bisa tetap gitu ya. Ya kalau seandainya bocor nggak sengaja itu kan udah urusan Allah tuh semuanya. Betul, Kehendaknya Allah. Karena ini kerannya ini yang longgar. Iya, keran yang udah dol ya Bu ya. Ini, Masya Allah. Kita masuk ke pertanyaan yang kelima nih. Ustadz, saya mau tanya nih, apa yang harus saya lakukan jika suami suka berselingkuh dan menikah siri sampai memiliki 1 anak? Aduh, saya sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga. Padahal sekarang saya dalam keadaan hamil nih katanya. Ini pertanyaannya orang. Stop. Kayaknya pertanyaan ini jawabannya harus ibu-ibu Ya deh. ibu-ibu yang jawab, biar jangan laki-laki. Umi Maki, mohon izin, punten dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita doakan mudah-mudahan yang penanya ini Allah berikan kesabaran, Allah gugurkan dosa-dosanya atas kesabarannya dan Allah tinggikan derajatnya. Punten sebelumnya punten sekali mungkin ketika ada sesuatu menyakiti kita, ini yang terjadi kepada Imam Ali. Ketika Imam Ali mendapatkan kekecewaan, Imam Ali itu tidak langsung menyalahkan orang lain. Tapi apa yang dilakukan? Tapi yang dilakukan adalah introspeksi diri. Mungkin ada baiknya ketika kita introspeksi diri, adakah sesuatu yang menyebabkan suami itu sudah tidak lagi peduli dengan kita, bahkan sampai berpaling dari kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang terjadi kekerasan, mungkin di sini dikatakan kekerasan psikis ya. Ibu atau Mbak boleh mengadukan ini kepada wali Mbak, ya artinya tidak punten, kita harus mengadu itu bukan kepada sembarang orang karena nanti dikhawatirkan malah terjadi keributan yang tidak diinginkan. Nah sebaiknya kepada siapa mengadulah kepada wali, setelah itu biarkan wali yang menyelesaikan terlebih dahulu dengan suaminya. Dan apapun itu, jangan lupa bersabar dan berdoa. Kemudian satu lagi, bersyukur atas apapun, sekecil apapun kebaikan dari suami. Begitu, wallahu alam. Masya Allah ya, jadi begitu ya Umi kurang lebih ya. Iya. Ini bicara masalah tentang ini sirih kan biar bagaimanapun juga tetap masalahnya sah gitu ya. Ya, kalau sesuai syaratnya, rukunnya ada, sah. Kalau rukunnya tidak ada, ya tidak sah. Nah Ya, ya seperti ini itu. Masya Allah ya Ibu ya jelas ya yang mungkin yang bertanya tadi. Wallahu alam bisawab. Tapi sekarang saya mau ngumumin nih Alhamdulillah nih. Ada yang mendapatkan hadiah dari saya ya untuk pertanyaan yang kelima nih dari @evi Puspiwati. Ya lumayan lah mungkin buat suami atau mungkin saudara laki-lakinya nih ya. Yang kemarin saya dijanjikan ada baju yang biasa saya pakai untuk syuting Islam itu Indah. Nah Masya Allah Alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih banyak buat Aming dan juga Evelyn. Dan sekarang waktunya kita nih sebelum kita pamit kita lihat dulu penampilan dari kawan-kawan kita Nas Indonesia.